kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini, langsung diceritakan kehadiran Aosu mengagetkan kakaknya Arexo. Aosu pun berkata, mereka sudah beberapa saat tidak bertemu. Dan keadaan Arexo saat ini sangatlah menyedihkan bagi Aosu. Dia pun berkata lagi, di sini sangatlah ramai, kelihatannya dia datang di waktu yang tepat. Dan dia meminta semuanya untuk mendengarkannya baik-baik. Dia, Aosu dari Laut Timur, melihat para sampah bayangan membangun dunia naga laut di kampungnya. Beberapa hari yang lalu pun dia sudah menghancurkannya. Sekarang dia datang ke Laut Utara karena rakyat Laut Utara adalah manusia naga. Maka dari itu dia datang menyelamatkan mereka semua. Kedatangan Aosu pun membuat Monaso kaget. Dan beberapa prajurit Laut Utara tidak mengenalinya. Para dewa kegelapan pun sangat khawatir karena terjadi apa-apa di Laut Timur. Sedangkan sang star pelindung pun berkata, telah terjadi sesuatu di Laut Timur. Mungkin saja kabarnya belum sampai ke situ. Karena serangan petir Aosu tidaklah biasa. Dia pun bertanya-tanya apakah Aosu bisa mengalahkan sang star Tiangyong. Arexo yang mendengar itu pun tidak menyangka, namun Aosu menghentikan ucapannya karena dia yakin pasti Arexo ingin merendahkannya. Dia pun mengatakan juga kepada Arexo kalau dia sudah mengalahkan sang star penguasa Laut Timur. Dan saat ini dia akan menghancurkan dewa kegelapan yang berada di Laut Utara. Jadi dia meminta masyarakat Laut Utara untuk bertarung bersamanya. Aosu pun sangat senang karena dia merasa menyelamatkan suku naga. Raja Selatan pun yang melihat itu hanya tertawa. Dan dia berkata, ternyata yang datang hanyalah anak bodoh dari Raja Naga. Dan semua yang dibilang Aosu adalah omong kosong. Karena dia akan mengalahkannya pakai apa? Dan Aosu pun menunjuk ke arah langit kalau dia akan mengalahkannya dengan burung Kiaroro. Dan burung-burung Kiaroro itu pun datang ke Laut Utara dan jumlahnya sangat amat banyak. Raja Selatan pun kaget, serta prajurit Laut Utara pun kaget juga. Apalagi di atas burung Kiaroro banyak sekali manusia naga di atasnya. Dan para prajurit manusia naga itu pun berteriak akan bertarung bersama di Laut Utara. Hidup dan mati suku naga ditentukan hari ini. Jadi mereka pun semuanya maju untuk berperang. Sedangkan Aosu, dia hanya tertawa karena dia begitu bangga pada dirinya. Apalagi hari ini dia bisa menyombongkan dirinya di depan manusia naga. Dan burung-burung itu pun datang dan langsung menyerang bersamaan dengan naga Laut Timur. Star pelindung pun yang melihat itu semakin kesal karena dia sangat heran burung Kiaroro bisa hadir. Karena menurutnya bahkan dewa sekalipun tidak bisa menjinakkan mereka. Dan saat ini manusia naga yang ada di depannya bisa menjinakkan burung Kiaroro. Kelihatannya Aosu memiliki kemampuan yang tidak dia mengerti. Dia pun langsung mengaktifkan kekuatannya dan membuat pedang-pedang itu mengelilingi Aosu dan Arexo beserta api-api yang ada di sana. Dia pun berkata burung Kiaroro yang membawa sekelompok manusia naga tidak ada artinya hari ini. Pasukan dewa kegelapan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Dia pun langsung membuka penutup kepalanya. Dia mengeluarkan kekuatan aslinya untuk menyerang mereka. Dan kekuatannya pun sangatlah dahsyat. Aosu dan Arexo yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Mereka langsung meloncat dan menyerang sang star kegelapan itu.
Dan sang star itu pun terkena serangan mereka berdua. Namun sayangnya, sang star itu pun langsung mengeluarkan wujud dewa iblis untuk menyerang mereka berdua. Dewa-dewa iblis itu mengeluarkan api-api neraka yang menyerang Arexo dan Ausu. Serangannya pun mengenai Arexo dan Ausu. Dan di saat ini Arexo dan Ausu sangat kaget karena di sekelilingnya semuanya adalah lautan api dan duri. Sang star kegelapan itu mampu menciptakan tempat yang mengerikan, membuat musuhnya putus asa. Dan saat ini sang star pelindung kegelapan itu pun bersembunyi. Tiba-tiba pun dia memunculkan dirinya dan langsung menyerang Ausu. Arexo yang melihat itu pun langsung menebaskan pedangnya. Namun sayangnya, lagi-lagi serangan itu tidak ada apa-apanya. Sang star pelindung kegelapan itu pun malah menangkap Arexo. Dan Ausu pun yang melihat itu sangat kaget. Arexo pun akhirnya dikeluarkannya dengan sang star kegelapan itu mencekik lehernya. Sang star itu pun langsung menghisap darah Arexo dan berkata, kesenangan dalam bertarung adalah bersenang-senang seperti ini. Dan dia pun langsung melempar Arexo. Seketika Arexo terlihat tidak berdaya dan Ausu berpikir saat ini telah gawat karena masalahnya menjadi besar. Dan cerita pun dibawa ke jalur iblis. Di sana ada banyak siluman kera. Mereka adalah siluman kera dari Gunung Tianqi. Mereka juga menginginkan Xiaoyu, sang api abadi. Mereka pun sepakat untuk membagi-bagi Xiaoyu jika mereka mendapatkannya. Lalu mereka pun dengan cepat mengejar sang api abadi itu. Namun sayangnya, tiba-tiba sang raja kera itu terperangkap di jaring yang tak terlihat. Ternyata jaring itu dibuat oleh siluman laba-laba. Jaring itu sengaja dibuat untuk membodohi mereka yang mengejar api abadi. Jadi saat ini sang siluman laba-laba itu memanfaatkan kesempatan. Dia tidak mengejar api abadi, namun semua yang mengejar api abadi bisa dia tangkap dan dia makan. Itu pun menjadi keuntungannya sendiri karena kekuatannya akan meningkat drastis. Oke kawan, cerita pun selesai di sini dan harus dilanjut ke video selanjutnya ya. Terima kasih untuk like dan subscribe kalian dan sampai jumpa.